Selamat datang kembali di channel Web Programming SMK bersama saya Andi Iqbal. Melanjutkan video kita sebelumnya di seri HTML dasar tentang intro atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita butuhkan untuk belajar HTML dasar. Di video kali ini atau video kedua ini dari seri HTML dasar, kita akan membahas beberapa hal, yaitu HTML Introduction, HTML Elements, kemudian HTML Attribute, kemudian HTML Heading, dan yang terakhir adalah HTML Paragraph. Nah, HTML Introduction ini saya sebut dengan pengertian HTML. Kemudian HTML Elements ini kita bahas tentang apa sih yang disebut dengan elemen. Kemudian untuk HTML Attribute sama, kita akan membahas apa sih atribut itu dan di mana atribut itu akan ditempatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah HTML Heading, adalah salah satu elemen pada HTML. Begitu juga dengan HTML Paragraph adalah salah satu elemen pada HTML. Oke, kita akan mengambil pengertian HTML atau HTML Introduction dari duniailkom.com. Jadi silahkan teman-teman buka web browsernya. Nah, di sini saya sudah membuka web browser Google Chrome. Kemudian silahkan teman-teman ketik di URL duniailkom.com. Kemudian silahkan klik HTML, kemudian silahkan klik indeks tutorial HTML dasar dan pengertian HTML. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, cari pengertian HTML. Nah, di sini kalian akan dijelaskan tentang kepanjangan dari HTML itu sendiri, kemudian apa maksud dari kata HTML itu. Oke, kita akan lihat apa sih kepanjangan dari HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi, kepanjangan dari HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, di paragraf pertama ini akan membahas khusus kata hypertext. Oke, saya akan baca. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Jadi maksud dari kata hypertext itu adalah sebuah teks yang bisa difungsikan sebagai link atau penghubung ke halaman lain. Nah, kemudian untuk kata markup language, teman-teman bisa baca di paragraf kedua. Akan saya baca, disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau dalam bahasa Inggris mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. Nah, jadi HTML ini adalah bahasa penanda atau markup language. Dan perlu teman-teman ketahui juga, bahasa HTML ini bukan bahasa programming, tetapi disebut sebagai bahasa penanda. Oke, nanti akan kita bahas tanda-tanda apa saja atau tag-tag apa saja yang bisa kita tuliskan di dalam HTML.
Nah, selanjutnya poin kedua dari pembahasan kita adalah HTML element, atau apa sih elemen itu? Saya akan mengambil referensi dari situs witrischool.com. Jadi silakan teman-teman buka tab baru, kemudian tuliskan witrischool.com, kemudian ke HTML, kemudian silahkan teman-teman pilih HTML Elements. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan yang disebut dengan elemen dari tag pembuka. Nah, ini disebut sebagai tag pembuka. Kemudian isi dari tagnya atau teksnya, kemudian tag penutup. Nah, dari awal sini sampai akhir atau tag penutup itu disebut sebagai satu elemen, termasuk tag yang di bawahnya, tag pembuka, kemudian konten atau teks di dalam tag P sampai tag penutup P itu disebut sebagai satu elemen. Tetapi setiap elemen bisa berbeda-beda penanda atau tag. Seperti ini, satu elemen yang ini fungsinya untuk heading, sedangkan yang di bawah fungsinya untuk membuat paragraf. Nah, materi selanjutnya adalah HTML attributes. Oke, silahkan teman-teman klik HTML attributes, kemudian scroll ke bawah. Nah, yang disebut atribut adalah informasi tambahan dari tag ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada atribut href. Kemudian di sini ada tag image tapi tidak memiliki tag penutup. Nah, di sini dia memiliki atribut src. Jadi setiap tag itu memiliki atribut masing-masing tergantung fungsinya. Nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya tentang atribut ini. Jadi atribut ini saya artikan sebagai informasi tambahan pada sebuah tag, dan atribut ini dituliskan di dalam tag pembuka. Nah, kalau kalian lihat di sini tag pembuka, setelah tag spasi tetapi di dalam kurung siku, kemudian kita tuliskan atributnya dan nilai dari atributnya. Atau contoh yang tag image atau tag gambar, di sini setelah menuliskan tag image kemudian spasi, kita tambahkan atribut src yang nilainya img_girl.jpg. Nah, kemudian tag juga bisa memiliki lebih dari satu atribut, tergantung atribut itu kita butuhkan atau tidak. Di sini kalau kalian lihat ada 3 atribut di dalam tag image. Tentu atribut ini ditulis di dalam kurung siku, bukan di luar kurung siku. Ada 3 atribut, teman-teman bisa lihat, ada atribut src, kemudian ada atribut width, kemudian ada atribut height. Atribut satu dengan atribut lainnya dipisahkan dengan tanda spasi. Jadi jika teman-teman ingin membuat atribut yang kedua dan yang ketiga, silahkan pisahkan dengan spasi. Oke, itu untuk atribut. Penempatannya di dalam tag pembuka, bukan di dalam tag penutup. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah HTML heading. Silahkan teman-teman klik HTML heading. Nah, di sini kita diberikan contoh tampilan, dan ini di bawah ada contoh listing. Jadi ketika kita menulis seperti ini di kode editor kita,
kemudian kita jalankan di web browser, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita langsung saja coba di kode editor kita. Silahkan teman-teman buka kode editornya. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah berada di Visual Studio Code dan di sini juga saya membuka browser Google Chrome. Nah, kalau teman-teman lihat saya mengecilkan browsernya ya. Jadi kalau saya besarkan seperti ini, nah saya kecilkan agar mudah dilihat hasilnya antara listing dan hasil di browser. Nah, teman-teman juga boleh melakukan seperti ini, silahkan. Nah, kemudian jika teman-teman membuka pertama kali Visual Studio Code, biasanya ada welcome screen seperti ini. Nah, memang seperti itu, teman-teman boleh close saja. Kemudian kita akan buat folder terlebih dahulu, di mana folder tersebut nanti untuk menyimpan file-file latihan kita. Saya akan membuat folder di dalam desktop, folder desktop. Oke, caranya kita bisa membuat folder di desktop langsung atau melalui Visual Studio Code. Silahkan teman-teman klik file, kemudian teman-teman pilih open folder. Nah, pastikan teman-teman ke desktop, kemudian kita buat folder di dalam desktop ini. Saya akan buat folder namanya HTML dasar. Silahkan teman-teman buat HTML dasar seperti ini. Oke, kemudian pastikan foldernya sudah terseleksi, kemudian klik select folder. Nah, di sini foldernya sudah masuk ke dalam Visual Studio Code. Jadi di dalam folder ini nanti kita akan menambahkan file ataupun folder jika dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat file baru, membuat folder. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada icon di samping nama folder. Jika teman-teman ingin membuat file baru, silahkan klik icon ini. Tapi jika teman-teman ingin membuat folder baru, silahkan klik icon ini. Dan jika teman-teman ingin refresh, silahkan klik icon panah yang melingkar ini. Yang akan kita bahas adalah HTML heading. Kita akan buat file baru di dalam folder HTML dasar. Silahkan teman-teman klik icon new file. Saya akan beri nama latihan 1 titik HTML. Nah, kemudian saya akan tutup sidebarnya. Ini saya sebut dengan sidebar. Kalian boleh menyembunyikannya sementara atau tutup. Kalau ingin menampilkan, silahkan klik icon ini. Oke, saya akan tutup agar area kerjanya lebih besar. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk dalam materi HTML heading, saya akan menjelaskan dulu struktur HTML. Untuk membuat struktur HTML di Visual Studio Code kita dimudahkan. Kita tidak perlu menghafal semua tagnya atau mengetik ulang tagnya. Kita cukup menuliskan tanda suruh seperti ini, kemudian enter. Maka kita akan dibuatkan struktur dasar dari HTML. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada di baris pertama ini doctype HTML. Ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada browser bahwa
listing yang ada di dalam .html ini adalah mendukung HTML5 atau HTML terbaru sekarang. Nah, kemudian tag HTML adalah tag yang paling terluar atau yang pertama sekali kita tuliskan, dan semua tag berada di dalam tag HTML ini. Jadi ini induk dari induk tag-tag HTML. Contohnya di dalam tag HTML ada dua tag utama. Jadi di dalam HTML ada dua tag utama. Yang pertama adalah tag head, kemudian yang kedua adalah tag body. Nah, itu selalu ada di dalam tag HTML. Nah, yang kita tulis di dalam tag head ini tidak tampil di tampilan web browser, tetapi ini juga sebagai informasi tambahan, juga digunakan untuk menghubungkan file latihan1.html ini ke file-file yang dibutuhkan. Nah, tetapi itu belum kita bahas di HTML dasar ini karena kita belum butuh untuk menghubungkan file latihan1.html ke halaman yang lain. Nah, kemudian untuk tag title ini judul di atas tab seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada HTML dasar. Nah, jika teman-teman menuliskan di sini nanti HTML heading, maka nanti ada tab baru yang bertuliskan HTML heading. Nah, kemudian yang tampil di tampilan web browser itu semua yang kita tuliskan di dalam tag body. Jadi semua yang kita tuliskan dalam tag body ini nanti akan tampil di tampilan web browser. Oke, kita mulai saja. Saya akan merubah title dari tab web browser ini dulu. Saya akan rubah, saya ganti menjadi HTML heading. Kemudian saya akan buka di browser. Nah, biasanya kita harus buka di Explorer. Nah, di sini kita bisa buka melalui Visual Studio Code. Tetapi kita harus menginstal sebuah extension. Saya install extension yang namanya Open in Browser. Silahkan teman-teman klik icon extension ini, kemudian cari nama extensionnya adalah Open in Browser. Nah, nanti pembuatnya adalah TouchIR. Silahkan teman-teman cari, silahkan tulis seperti ini. Open in browser seperti ini. Nah, ini saya sudah install. Jika teman-teman belum, nanti ada tombol di sini. Silahkan teman-teman klik install dengan syarat teman-teman harus terkoneksi internet. Karena ketika teman-teman install, file-file yang berada di internet akan ditarik masuk ke dalam Visual Studio Code. Oke, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah install, maka teman-teman akan bisa membuka file HTML melalui Visual Studio Code. Oke, saya akan kembali ke Explorer atau tempat file-file yang kita buat. Saya akan buka file HTML ini di browser. Saya cukup klik kanan. Silahkan teman-teman klik kanan. Kemudian Open in Default Browser. Saya akan tutup Explorer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terbuka halaman baru, tetapi isi dari web browsernya kosong karena memang kita belum menuliskan apa-apa di dalam tag body. Tapi teman-teman bisa lihat judul di tab web browsernya bertuliskan HTML heading yang kita tulis di tag title. Nah, selanjutnya barulah kita menuliskan tag heading. Kalau teman-teman kembali ke witrischool.com, di sini ada 6 tag. Ini saya akan copy.
kemudian saya paste di dalam body. Nah, kemudian saya refresh browser yang saya buka tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi heading pertama, tampilan tulisannya atau font size-nya paling besar, diikuti selanjutnya H2, H3 dan seterusnya H6, tampilan tulisannya paling kecil. Nah, tag heading ini ditujukan untuk judul, subjudul atau sub-subjudul. Kemudian kita akan bahas lagi tentang paragraf. Saya akan buat file baru lagi. Silakan teman-teman klik icon Explorer, kemudian kita akan buat file, klik icon new file, kemudian saya akan beri nama latihan 2.html, latihan 2.html, kemudian latihan 1.html saya close. Kemudian saya buat struktur HTML. Explorernya bisa saya tutup dulu sementara. Silahkan tuliskan tanda seru, kemudian enter. Kemudian saya akan ganti title-nya menjadi HTML paragraf. Oke, seperti ini. Kemudian saya buka kembali di browser, saya klik kanan, kemudian open in default browser. Oke, browser sebelumnya saya close dulu. Nah, saya akan buat heading dulu, heading 1. Ini untuk judul, saya beri judul dulu HTML paragraf seperti ini. Kemudian barulah kita tuliskan paragraf. Nah, untuk membuat paragraf, kita apit kalimat kita di antara tag P atau kepanjangan dari paragraf. Silahkan tulis P. Kemudian untuk mendapatkan konten yang dummy, silahkan teman-teman tulis lorem. Nah, ini dummy konten ya. Setelah itu silahkan teman-teman tekan enter, maka akan dibuatkan kalimat dummy. Kemudian paragrafnya saya copy, saya akan buat 2 paragraf. Save. Kemudian silahkan teman-teman refresh di browser. Nah, inilah tampilan paragraf. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu materi kita untuk kali ini. Setelah tadi kita membahas 5 poin dari video kedua ini, maka berakhir juga video kita untuk kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like videonya. Dan jangan lupa subscribe video ini untuk mendukung channel web programming SMK, dan tidak lupa juga share ke teman-teman agar semakin banyak lagi yang belajar tentang HTML dasar ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ngoding.